Episode 75 kali ini pun dimulai dengan Sube Tian yang bertanya di manakah lokasi dari Gunung Leze seperti informasi yang diberikan oleh Patriarch Yun. Patriarch Yun kemudian memberitahukan kalau Gunung Leze terletak di Kerajaan Bintang Jatuh yang masih berlokasi di dalam Gunung Binatang Iblis, tepatnya di dekat perbatasan Kekaisaran Jinlong. Ternyata Nona Melujo pernah mendekati lokasi tersebut beberapa tahun yang lalu, tapi karena di Gunung Leze banyak sekali formasi larangan yang cukup kuat, maka dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam gunung tersebut. Jika King Sube Tian benar-benar ingin pergi ke tempat itu, maka Nona Melujo juga tidak keberatan untuk mengantar. Sube Tian sendiri tampak setuju untuk pergi bersama dengan Nona Melujo, tapi tentu saja setelah dia menyelesaikan kompetisi alkemis di kota kuno Cilan, baru dia bisa pergi ke Gunung Leze. Karena urusan dari Nona Melujo dan Patriarch Yun sudah selesai, maka mereka berdua pergi meninggalkan kediaman keluarga Su. Di saat yang sama, Sube Tian meminta Daokui untuk tetap tinggal di tempat ini guna melindungi keluarga Su dari ancaman musuh. King Sube Tian juga berjanji akan secepat mungkin membantu Daokui untuk menerobos ke ranah Martial King. Daokui sendiri tampak tidak keberatan jika harus menjaga keluarga Su ketika Sube Tian meninggalkan rumah untuk pergi ke kompetisi alkemis. Dia juga berterima kasih karena King Sube Tian sudah mau membantunya untuk mencapai ranah Martial King. Sementara itu, Sube Tian juga memberikan 2 buah pil pembersih sumsum kepada kakak dan ayahnya. Pil pembersih sumsum ini diharapkan bisa membantu mereka berdua untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Qing Lian dan Su Liuji tampak berterima kasih kepada Sube Tian karena sudah memberi mereka sebuah pil pembersih sumsum. Su Liuji juga meminta Sube Tian untuk beristirahat terlebih dahulu karena sekarang dia akan menemui penguasa kota untuk mengambil semua aset bisnis milik keluarga Su mereka. Daokui juga tampak langsung ikut bersama dengan Su Liuji untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diharapkan. Di saat yang sama, Sube Tian meminta bantuan kepada Suki untuk menjaga kamarnya karena Bang MC hendak menyempurnakan beberapa harta. Ketika sudah berada di dalam kamar, Sube Tian lekas mengeluarkan batu spiritual sebagai hadiah kepada Ling Er yang sudah membantunya mengalahkan Yao Changyan. Tanpa ragu, Ling Er pun langsung keluar dan memakan semua batu spiritual pemberian dari Sube Tian. Di saat yang sama, Sube Tian mengeluarkan mutiara iblis yang dia dapatkan sebelumnya untuk disempurnakan. Sube Tian sangat berharap mutiara iblis ini bisa membantunya untuk menaikkan kekuatan jiwa hingga ke tahap kedua. Baru saja memulai proses penyempurnaan, Sube Tian harus dihadapkan dengan kekuatan iblis yang tersegel di dalam mutiara iblis. Iblis tersebut mencoba untuk menyerang lautan jiwa dari Sube Tian karena dia tidak terima jika ada orang lain yang ingin menyempurnakan mutiara iblis. Meskipun kekuatan iblis begitu kuat, tapi Sube Tian tidak boleh kalah karena dia harus berhasil menyempurnakan mutiara iblis demi bisa menaikkan kekuatan jiwanya ke tahap kedua. Dengan segenap kemampuannya, King Sube Tian berusaha menyempurnakan mutiara iblis. Dan setelah beberapa saat, pada akhirnya iblis yang tersegel di dalam mutiara iblis berhasil disempurnakan oleh Sube Tian. Lautan kekuatan jiwa dari Sube Tian juga langsung bertumbuh dan naik ke tahap level 2. Setelah berhasil menyempurnakan mutiara iblis, Suki berbicara dari arah luar kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengan King Sube Tian. Sube Tian pun meminta mereka untuk menunggu terlebih dahulu karena dia akan keluar sebentar lagi. Keberhasilan King Sube Tian menaikkan kekuatan jiwanya juga bisa menjadi modal penting sebelum menghadapi kompetisi alkemis dan membalaskan dendam kepada lembah pengobatan. Beberapa saat kemudian, ternyata orang yang ingin bertemu dengan Sube Tian adalah Patriarch Mu, Mu Renzi, dan juga Mu Wanfeng. Waduh, saking udah lama nggak timbul, jadi Mimin hampir lupa nama karakter Mu Wanfeng ini ya guys. Ternyata kedatangan keluargamu adalah untuk meminta maaf kepada Sube Tian atas perlakuan mereka yang kurang menyenangkan beberapa waktu yang lalu. Mu Wanfeng juga secara tulus meminta maaf karena dia sudah menyinggung Sube Tian berulang kali.
Karena Subetian paham kalau keluargamu datang dengan maksud lain, maka dia meminta patriarkmu untuk berterus terang bertujuan apa mereka datang ke kediaman keluarga Su hari ini. Patriarkmu pun langsung berterus terang kalau dia menginginkan pertunangan antara Muransi dan Subetian diperbarui saja, karena toh mereka dulu hanya dijodohkan dari mulut ke mulut antar generasi tua dari keluarga Su dan juga keluargamu. Bahkan di sini patriarkmu bersedia memberikan kompensasi kepada keluarga Su karena akhir-akhir ini keluargamu sudah bersikap buruk kepada Subetian. Akan tetapi di sini Subetian menolak karena menurutnya patriarkmu pasti ingin merancang pernikahan antara Muransi dan dirinya hanya untuk memperkuat posisi keluargamu di kota ini. Sontak perkataan Bang MC membuat patriarkmu merasa tersungging. Dia pun mulai marah-marah serta membahas masa lalu di mana keluargamu sudah banyak sekali membantu keluarga Su yang sedang dalam kesulitan pada waktu itu. Tapi di sini King Subetian berusaha untuk bersikap tenang dengan akan membalas semua kebaikan dari keluargamu selama beberapa tahun ini. Subetian berjanji akan membantu Muransi untuk mencapai ranah Wuzong bintang 1 asalkan patriarkmu tidak membahas lagi soal pernikahan mereka. Subetian juga ingin patriarkmu untuk tidak bertele-tele lagi. Kalau memang tertarik maka Subetian akan secepat mungkin membantu Muransi. Kalau tidak maka patriarkmu sekeluarga bisa pergi dari kediaman keluarga Su sekarang juga. Pada akhirnya patriarkmu setuju dan langsung berpamitan pergi kepada Subetian. Sementara Muransi akan tinggal di kediaman keluarga Su untuk sementara waktu hingga dia menerobos ke ranah Wuzong. Singkat cerita, di dalam kamarnya Subetian akan mengajarkan sebuah kitab api petir kepada Muransi. Jika Muransi berhasil mempelajari kitab api petir ke tahap maksimal, maka dia akan berhasil mencapai ranah Warrior Emperor. Tapi di sini ada satu syarat yang diminta oleh King Subetian, yaitu Muransi tidak boleh menurunkan kitab api petir kepada siapapun tanpa izin dari dirinya. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Muransi bisa mempelajari kitab api petir yang diberikan oleh Subetian. Tampak Muransi juga begitu senang setelah dia mendapatkan kitab api petir tersebut. Terjadi sebuah momen wadidaw di mana Muransi tampak pingsan karena tubuhnya belum mampu untuk menahan kekuatan dari kitab api petir yang dia pelajari. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, King Subetian tampak tidur bersama dengan Muransi di dalam kamar. Muransi juga langsung kaget karena ternyata dia sudah semalaman berada di kamar Bang MC kita. Muransi juga langsung meminta maaf karena dia sangat kelelahan ketika mempelajari kitab api petir. Dia juga memutuskan untuk segera keluar dari kamar Bang MC sekarang juga. Karena sudah beres mengajarkan Muransi kitab api petir, kini Subetian hanya tinggal melakukan tantangan terakhir yaitu mengikuti kompetisi alkemis di kota kuno. Persiapan yang akan dilakukan oleh Subetian untuk kompetisi alkemis ini juga sekaligus menutup episode 75 kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan pertemuan antara Subetian dan juga Suki. Ternyata Suki datang kembali ke Akademi Lanhuo karena dia mempunyai sebuah tujuan. Yap, benar sekali, ketua istana lekas memberitahukan kalau Suki datang ke Akademi Lanhuo karena dia ingin memberikan akta tanah kolam langit yang selama ini dimiliki oleh Akademi Lingyun. Sontak kejadian ini pun membuat Subetian heran karena bagaimana mungkin Dekan Lin mau menyerahkan akta tanah kolam langit begitu saja. Ternyata kabar Subetian yang membunuh praktisi ranah Martial King sudah beredar luas. Hal itulah yang merubah niat dari Dekan Lin untuk menyerahkan akta tanah kolam langit. Karena akta tanah kolam langit sudah diserahkan, maka secara resmi Suki sudah bukan tahanan Akademi Lanhuo lagi. Ketua istana juga mempersilahkan Suki untuk kembali ke Akademi Lingyun. Alih-alih ingin kembali, Suki malah memohon kepada ketua istana agar dia bisa diterima sebagai murid Akademi Lanhuo. Cie, udah betah ketemu King Subetian ini ya.
Tentu saja ketua istana tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena Suki merupakan murid inti dari Akademi Lingyun. Semua ini dilakukan oleh ketua istana agar tidak ada ketegangan yang terjadi antara Akademi Lanhuo dan Akademi Lingyun. Tampak wajah dari Suki langsung murung ketika dia mendapat penjelasan tersebut. Dia pun lekas berbicara dengan King Subetian dan berkata seharusnya mereka berdua masih bisa bertemu di luar setelah Suki kembali ke Akademi Lingyun. Jika kita berjodoh pasti akan bertemu kembali, ucap Subetian yang tidak menutup kemungkinan untuk kembali bertemu dengan Suki. 紫霞院长，你是凌云五府核心弟子，苏公子。 有缘自会相见。 Di saat yang sama Subetian juga meminta izin kepada ketua istana untuk mengatur pertandingannya dengan Xia Fuxin besok pagi. Akhirnya pertarungan ini akan terselenggara setelah sekian lama Subetian dan juga Xia Fuxin masih sibuk dengan urusan masing-masing. Ketua istana sendiri tidak keberatan dan akan mengatur pertandingan besok pagi. 好，没问题。 Singkat cerita, keesokan harinya pertandingan antara Xia Fuxin melawan King Subetian akan segera dimulai. Terlihat murid-murid Akademi Lanhuo sudah mulai berkumpul untuk menyaksikan secara langsung perbaku hantaman antara jenius nomor 1 melawan jenius nomor 2. Tampak Suki juga belum pulang ke Akademi Lingyun karena dia ingin menyaksikan langsung perbaku hantaman yang cukup seru ini. Tak lama kemudian Subetian mulai masuk ke dalam arena. Terdengar murid-murid wanita sudah banyak sekali yang mengidolakan Subetian setelah keluarga Su menjuarai kompetisi antar keluarga di Istana Qingxia. Sementara itu, Xia Fuxin baru masuk ke dalam arena dan langsung bersiap dengan menghunuskan pedang. Dia berharap pertandingan dengan Subetian akan berlangsung lancar karena mereka berdua sudah lama sekali menunggu momen ini. By the way, beberapa waktu yang lalu Xia Fuxin pernah kalah ya guys melawan King Subetian, tapi waktu itu keadaannya Fuxin masih belum sembuh total. Perbaku hantaman pun pada akhirnya dimulai dan terlihat Suki meminta pendapat dari ketua istana mengenai siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini. Ketua istana memberikan jawaban kalau Subetian tidak berusaha sekuat tenaga, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Xia Fuxin. Dengan kata lain, Subetian harus benar-benar dalam mode serius. Serius di sini dalam arti menggunakan kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Ling Er ya guys ya. Setelah beberapa saat beradu kemampuan dan teknik-teknik memukau, Subetian berhasil memukul mundur Xia Fuxin. King Subetian yang tidak tega lekas menangkap badan dari Xia Fuxin agar dia tidak terlempar ke bawah altar. Momen pelukan ini pun sontak menjadi pemandangan bagi murid-murid lain. Sementara di satu sisi Suki merasa cemburu karena ternyata Subetian cukup dekat dengan Xia Fuxin. Pertarungan akhirnya masih terus berlanjut, di mana King Subetian lagi dan lagi berhasil melakukan serangan hingga membuat rambut dari Xia Fuxin terpotong oleh pedang. Terpotongnya rambut ini juga membuat Xia Fuxin mengakui kalau Subetian semakin hari semakin mengalami perkembangan pesat. Xia Fuxin juga memberitahukan setelah pertandingan ini dia akan pergi meninggalkan Akademi Lanhuo. Pernyataan ini sontak membuat King Subetian bertanya hendak kemanakah Xia Fuxin pergi. Xia Fuxin pun berkata setelah Subetian berhasil mengalahkannya maka dia akan memberitahukan kemanakah dia akan pergi. Dia kemudian langsung bersiap menggunakan darah keturunan Phoenix untuk melakukan serangan terakhir kepada King Subetian. Karena tidak mau kalah, Subetian juga mengeluarkan serangan kuat yang dia miliki untuk menandingi burung Phoenix milik Ayang Fuxin. Situasi ini pun membuat murid-murid yang menonton terpesona karena pertarungan antara dua orang murid jenius ternyata sangatlah seru. Pada akhirnya, serangan pedang Subetian berhasil memukul burung Phoenix milik Xia Fuxin.
Bahkan fluktuasi kekuatan yang dihasilkan oleh mereka berdua membuat murid-murid yang menonton langsung terpental. Pedang Subetian juga tampak sudah berada di leher Siafusin yang menandakan kalau Subetianlah yang menjadi pemenang dalam pertandingan kali ini. Alih-alih merasa sedih, Siafusin tampak tersenyum karena dia bisa dikalahkan oleh King Subetian. Kemenangan King Subetian atas Siafusin ini juga sekaligus menutup episode 76 kali ini ya guys. Episode kali ini pun diawali dengan Subetian yang bertanya hendak kemanakah Siafusin pergi setelah dia meninggalkan Akademi Lanhuo. Ternyata Siafusin berencana pergi ke wilayah Donghao atau wilayah api timur untuk meminta keadilan kepada keluarga Xia. Diketahui selama ini Siafusin tidak pernah tahu keberadaan ibunya, jadi dia berniat menanyakan langsung kepada keluarga Xia kemanakah ibunya pergi. Secara kebetulan Subetian juga akan pergi ke wilayah api timur karena sebuah urusan. Jika sudah berada di wilayah api timur, Subetian pasti akan mencari keberadaan dari Siafusin. Siafusin pun tampak senang mendengar perkataan dari King Subetian. Dia juga mengucapkan kata-kata sampai bertemu di wilayah api timur. Tiba-tiba saja Subetian menarik badan dari Siafusin dan melakukan pelukan sebagai tanda perpisahan di antara mereka. King Subetian juga meminta Siafusin untuk menjaga diri baik-baik dan jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai ucapan perpisahan, Siafusin juga langsung mencium King Subetian dan membuat semua orang langsung bersorak kegirangan. Sementara itu, Suki tampak begitu cemberut karena melihat langsung kemesraan Siafusin dan King Subetian. Setelah Siafusin pergi, ketua istana langsung masuk ke dalam arena untuk mengucapkan selamat kepada Subetian. Mulai hari ini, Akademi Lanhuo akan sepenuhnya mendukung keluarga Su tanpa syarat apapun. Selain itu, ketua istana juga mengizinkan Subetian untuk berlatih selama 5 hari di tanah terlarang Akademi Lanhuo sebagai hadiah karena dia sudah berhasil menyelesaikan tantangan terakhir. Mendapatkan hadiah tentu saja membuat Subetian langsung berterima kasih kepada ketua istana. Beberapa saat kemudian, ketua istana mengantar langsung Subetian untuk pergi ke tanah terlarang Akademi Lanhuo. Di depan tanah terlarang sudah ada seorang pak tua bernama Jin Lao yang selama ini menjaga gerbang tanah terlarang. Ketua istana langsung memohon kepada Jin Lao untuk membukakan gerbang karena Subetian sudah berhasil menyelesaikan tantangan terakhir. Subetian juga diperbolehkan memasuki kolam penyegel nadi selama 5 hari. Karena ketua istana yang meminta langsung kepada Jin Lao, akhirnya dia pun berbicara kalau Subetian boleh masuk ke dalam kolam penyegel nadi, tapi dia juga mengingatkan jika sudah selesai maka Subetian harus secepat mungkin keluar dari tanah terlarang. Beberapa saat kemudian, Subetian sudah berada di dalam tanah terlarang. Dia juga benar-benar tidak menyangka kalau Akademi Lanhuo punya tempat sebagus ini. Setelah berjalan beberapa saat, pada akhirnya Subetian tiba di depan kolam penyegel nadi. Ling Er juga langsung keluar dari tubuh King Subetian karena dia merasakan aura spiritual langit dan bumi yang begitu kuat. Ling Er pun langsung bertanya kepada Subetian sedang berada di manakah mereka pada saat ini. Subetian menjelaskan mereka sedang berada di hadapan kolam penyegel nadi dan seharusnya di dalam kolam ada sebuah nadi spiritual yang sangat banyak. Mendengar perkataan Subetian, Ling Er pun langsung bahagia dan akan mengecek langsung ke dalam kolam. Akan tetapi tiba-tiba saja suara raungan terdengar yang membuat Subetian langsung masuk ke dalam kolam penyegel nadi. Benar saja di dalam kolam Ling Er sedang dikejar-kejar oleh naga air penjaga kolam penyegel nadi. Beruntung dengan cepat King Subetian memberikan bantuan untuk menyerang naga air tersebut. Dalam beberapa momen perbaku hantaman, Subetian berhasil melancarkan beberapa serangan telak kepada naga air. Akan tetapi naga air tersebut mampu bangkit kembali karena dia memiliki penyembuhan yang begitu cepat. Tidak hanya bangkit, si naga air juga langsung melancarkan beberapa serangan kepada King Subetian. Mau tidak mau King Subetian dan Ling Er harus bersatu agar mereka berdua mampu mengalahkan naga air tersebut.
灵儿，我们如何？Benar saja, setelah bersatu dengan Ling Er, Su Beitian mampu melakukan beberapa serangan sekaligus mengeluarkan teknik pedang Wan Xiang untuk mengakhiri perlawanan dari naga air. Setelah naga air mokat, Ling Er langsung keluar untuk menyedot semua energi spiritual yang terdapat pada naga air tersebut. Banyaknya energi spiritual yang disedot oleh Ling Er membuatnya akan berevolusi lagi. Sementara Su Beitian sendiri langsung mengambil kesempatan untuk menyerap nadi spiritual yang ada di dalam kolam ini. Dan baru 2 hari berlatih di dalam kolam, Su Beitian sudah berhasil menaikkan ranahnya 2 tingkat. Dia pun kemudian naik ke atas kolam untuk menyempurnakan pedang naga hijau dan pedang hitam milik Yao Changyan dengan menggunakan sebuah tungku. Api spiritual Qingyan dari keluarga Su juga digunakan oleh Su Beitian untuk menyempurnakan kedua pedang tersebut. Dan yap, pada akhirnya setelah beberapa saat, pedang naga hijau dan pedang besi hitam berhasil disempurnakan. Penyatuan kedua pedang ini juga menghasilkan sebuah pedang langit yang membuat Bang MC Su Beitian akan semakin overpower. Su Beitian juga memberi nama pedang ini dengan sebutan Tiansang. Tiba-tiba saja ada sebuah surat spiritual yang menghampiri King Su Beitian. Ternyata surat tersebut berisikan informasi kalau 2 hari lagi akan dilaksanakan kompetisi alkemis di kota Chilan. Tentu saja momen ini adalah momen yang ditunggu-tunggu karena King Su Beitian akan pergi berkompetisi sekaligus menyelamatkan sang ibu dari lembah pengobatan. Bersiapnya Su Beitian untuk mengikuti kompetisi alkemis kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun diawali dengan pertemuan antara Su Beitian dan Ketua Eddie. Siapa yang menyangka kalau Ketua Eddie juga mengajak Molly cucunya untuk ikut bersama dengan mereka. Nantinya Molly juga akan mengikuti kompetisi alkemis sama seperti King Su Beitian. Karena perjalanan menuju kota Chilan sangatlah jauh, maka mereka bertiga harus pergi sekarang juga. Ketua Eddie juga langsung memanggil burung tunggangan agar mereka bisa lebih cepat sampai ke kota Chilan. Ketika sudah di perjalanan, Molly bertanya kepada kakeknya tentang para peserta yang akan mengikuti kompetisi alkemis pada tahun ini. Molly cukup penasaran siapa sajakah yang akan menjadi saingan untuk mereka. Ketua Eddie pun lekas menjelaskan kalau kota kekaisaran menyaring ketat para peserta yang ingin mengikuti kompetisi alkemis. Jadi bisa dipastikan alkemis senior tidak akan ambil bagian pada kompetisi tahun ini. Diketahui ada 4 orang unggulan yang akan menjadi lawan terkuat. Yang pertama adalah Chang Ziyi yang berasal dari lembah pengobatan. Yang kedua adalah Lei Yingze dari sekte petir. Yang ketiga adalah Yang Yan dari asosiasi alkemis Beiwang. Dan yang terakhir adalah Tang Suing dari asosiasi alkemis Zitang. Ketua Eddie memberitahu kalau keempat dari mereka adalah alkemis puncak bintang 3. Di antara mereka berempat ada 2 orang yang paling berbakat, yaitu Chang Ziyi dan juga Lei Yingze. Mereka berdua juga hampir mencapai tingkatan alkemis bintang 4. Mendengar semua penjelasan kakeknya membuat Molly merasa insecure. Dia mulai merasa pesimis dan tidak bisa berbuat banyak pada kompetisi alkemis tahun ini. Su Beitian pun lekas memberikan semangat kepada Molly dan menyebutkan kalau Molly masih begitu muda, asalkan dia giat berlatih pasti di masa depan akan menjadi seorang alkemis hebat. Ketua Eddie sendiri bertanya berapakah persen keyakinan dari King Su Beitian untuk memenangkan kompetisi alkemis tahun ini. Dengan begitu yakin, Su Beitian menjawab kalau dia akan menjadi juara dan mengalahkan semua lawan. Kepercayaan diri King Su Beitian sontak membuat Ketua Eddie merasa senang. Di saat yang sama, Su Beitian mengajak Molly untuk berbicara 4 mata karena ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh King Su Beitian. Molly pun bertanya ada keperluan apa sampai-sampai Su Beitian ingin mengajaknya berbicara.
Ternyata Su Beitian ingin mengajarkan sebuah teknik alkemis kepada Molly, asalkan Molly tidak memberitahukan teknik tersebut kepada siapapun. Karena tidak ragu dengan kemampuan dari King Su Beitian, maka Molly langsung melakukan sumpah bahwa dia tidak akan membocorkan informasi perihal teknik yang akan diajarkan oleh King Su Beitian. Jika nanti Molly melanggar, maka dia bersedia tersambar petir. Ketersediaan Molly untuk bersumpah membuat King Su Beitian senang. Dia juga akan langsung mengukir pil pembakar langit di dalam lautan jiwa dari Molly agar kelak sepenuhnya bisa dipelajari oleh Molly sendiri. Karena teknik alkemis yang diberikan Su Beitian termasuk mendalam, maka dia meminta Molly untuk berlatih serta memahami teknik tersebut, barulah mencoba untuk mempraktikannya secara langsung. Setelah mendapatkan teknik pembakar langit, Molly pun lekas berterima kasih kepada King Su Beitian. Di satu sisi dia juga masih sempoyongan karena terkena efek dari pengukiran pil pembakar langit di dalam lautan jiwanya. Su Beitian juga meminta Molly untuk mempelajari baik-baik teknik yang baru saja dia berikan karena perjalanan ke kota Chilan masih menyisakan beberapa jam lagi. Beberapa saat kemudian, mereka sudah hampir sampai di kota Chilan. Ketua Eddie juga langsung meminta Su Beitian untuk bersiap karena mereka akan turun langsung di tengah kota. Singkat cerita, Ketua Eddie, Su Beitian dan juga Molly sudah berada di depan gedung utama kota Chilan bernama Gedung Jiuxing. Gedung Jiuxing juga akan menjadi tempat tinggal mereka untuk malam ini. Di saat yang sama, Molly sendiri sangat terpesona dengan keindahan dari gedung Jiuxing yang diketahui mempunyai 9 lantai. Ketua Eddie pun menjelaskan 9 lantai dari gedung Jiuxing bisa diisi oleh orang-orang yang mempunyai status. Jika status mereka tinggi, maka bisa masuk ke lantai tertinggi dari gedung Jiuxing. Su Beitian pun lekas bertanya malam ini mereka akan berada di lantai berapa. Ketua Eddie memberitahukan berdasarkan kemampuan dan identitasnya mereka hanya bisa tinggal di lantai 3 saja. Akan tetapi gedung Jiuxing mempunyai sebuah ujian yang unik di mana jika berhasil menyelesaikan ujian tersebut maka mereka layak untuk tinggal di lantai yang lebih tinggi. Sontak hal ini pun membuat Molly senang dan kepikiran untuk menginap di lantai 9. Akan tetapi Ketua Eddie menjelaskan bukanlah perkara mudah jika mereka ingin menginap di lantai 9 karena tentu saja akan mempunyai banyak pesaing yang lain. King Su Beitian sendiri merasa kalau gedung Jiuxing cukuplah menarik perhatiannya. Ketika sudah berada di depan gerbang, ada 2 orang penjaga yang meminta token masuk. Ketua Eddie pun lekas mengeluarkan token masuk yang dia miliki untuk bisa masuk ke dalam gedung Jiuxing. Beberapa saat kemudian, Ketua Eddie menghampiri resepsionis untuk menunjukkan token yang dia miliki. Siapa yang menyangka kalau Ketua Eddie hanya bisa masuk ke lantai 2 saja untuk saat ini. Ternyata tahun ini sudah ada peraturan baru di mana alkemis di bawah bintang 4 hanya diperbolehkan berada di bawah lantai 3. Karena Ketua Eddie masih alkemis bintang 3, maka dia hanya bisa memasuki lantai kedua. Tiba-tiba saja datang seorang wanita bernama Morpy yang memanggil Ketua Eddie dengan sebutan senior. Morpy terlihat menawarkan bantuan dengan wajah yang seakan sedang meremehkan Ketua Eddie. Benar saja, Morpy langsung mengejek Ketua Eddie yang sampai saat ini belum bisa mencapai gelar alkemis bintang 4, padahal usianya sudah semakin tua. Morpy juga menyarankan agar Ketua Eddie bersembunyi saja di kota Lanhuo daripada pergi ke kota Chilan dan membuat malu guru mereka. Ternyata Morpy dan Ketua Eddie mempunyai guru yang sama, tapi perkembangan Morpy jauh lebih pesat ketimbang Ketua Eddie. Jadi hal tersebutlah yang membuat Morpy begitu merendahkan Ketua Eddie. Bahkan di sini Morpy menawarkan agar Ketua Eddie tunduk kepadanya, barulah dia akan memberikan bantuan agar Ketua Eddie bisa menginap di lantai 3.
Sontak momen ini pun langsung membuat King Subetian menyambung pembicaraan. King berkata kalau mereka tidak akan menginap di lantai 3 melainkan akan menginap di lantai paling atas. Kepercayaan dari King Subetian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan resepsionis gedung Jiuxing yang menjelaskan kalau lantai tertinggi dari gedung Jiuxing tidak bisa ditempati hanya dengan uang. Sontak hal ini membuat Subetian berkata kalau dia akan menyelesaikan ujian yang sudah dipersiapkan oleh gedung Jiuxing untuk bisa menginap di lantai 9. Meskipun resepsionis sedikit ragu untuk membawa Subetian ke tempat ujian, tapi King Subetian meyakinkan kalau dia akan menanggung semua konsekuensinya. Sementara itu, Morphy ingin kalau resepsionis membawa Subetian ke tempat ujian karena dia ingin melihat Subetian mati ketika menerima ujian dari gedung Jiuxing. Tapi Subetian menjawab dia bisa saja melampaui ekspektasi dari Morphy. Jawaban ini pun sontak membuat Morphy dan muridnya marah. Si murid kemudian berencana melakukan serangan ke arah King Subetian, tapi cukup beruntung Subetian mempunyai refleks yang cepat menahan serangan dari murid Morphy. Keributan yang terjadi tentu saja membuat tetua Jiuxing keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sudah terjadi. Keluarnya tetua Jiuxing membuat semua orang kaget karena diketahui kalau tetua Jiuxing sudah berada di ranah Martial King. Kedatangan tetua Jiuxing juga membuat resepsionis langsung menjelaskan kalau Subetian ingin mencoba ujian tertinggi yang disediakan oleh gedung Jiuxing. Sebenarnya siapapun boleh untuk mengikuti ujian, tapi mereka harus paham konsekuensi dan mempunyai sebuah jaminan untuk mengikuti ujian tersebut. Karena paham apa yang dimaksud oleh tetua Jiuxing, maka Subetian langsung mengeluarkan 2 buah mutiara api peledak sebagai jaminan jika nanti dia gagal dalam menjalani ujian. 2 buah mutiara api peledak yang dimiliki oleh King Subetian tentu saja membuat Morphy terkejut. Dia tidak menyangka kalau seorang bocah mempunyai 2 mutiara api peledak yang bisa membunuh seorang praktisi dengan ranah Warrior Emperor. Di satu sisi Morphy juga penasaran siapakah identitas dari King Subetian sebenarnya. Karena mutiara api peledak cukup berharga, tetua Jiuxing akhirnya mengizinkan King Subetian untuk mengikuti ujian dari gedung Jiuxing. Morphy dan muridnya juga tampak ikut melihat karena mereka berdua tidak ingin kehilangan momen saat King Subetian menjalani ujian. Tetua Jiuxing kemudian membawa Subetian masuk ke dalam sebuah ruangan yang menyimpan 108 jenis api sejati. Jika dalam waktu 1 batang dupa King Subetian bisa menaklukkan semua api sejati di dalam ruangan, maka tetua Jiuxing akan mengantar langsung Subetian untuk menempati lantai 9 gedung Jiuxing. Tanpa rasa takut sedikit pun, Subetian lekas maju ke dalam altar untuk mencoba mengendalikan 108 jenis api sejati di depan wajahnya. Seperti yang sudah kita duga kalau Bang MC Subetian memang kelewat OP karena berhasil mengendalikan 108 api sejati dengan sangat easy. Bahkan tetua Jiuxing sampai melongo menyaksikan kehebatan dari King Subetian. Mendapati kalau Subetian sudah berhasil menyelesaikan ujian, tetua Jiuxing langsung masuk ke dalam altar sembari meminta maaf karena dia sudah salah menilai orang. Dia juga akan mengantar langsung Subetian dan ketua AD untuk masuk ke lantai 9 dari gedung Jiuxing. Sebelum pergi, Subetian juga punya satu permohonan di mana dia tidak ingin melihat Morphy dan muridnya menginap di dalam gedung Jiuxing malam ini. Dan yap, tanpa ragu tetua Jiuxing akan mengabulkan permintaan dari tuan muda King Subetian tersebut. Sontak hal ini pun membuat Morphy sangat kesal dan nyaris tantrum di hadapan tetua Jiuxing. Beberapa saat kemudian, Subetian, ketua AD dan juga Molly sudah sampai di lantai 9. Tampak lantai 9 memang sangat berbeda dari lantai-lantai yang berada di bawah. Di satu sisi ketua AD juga berterima kasih karena Subetian sudah mau membantunya hari ini.
Su Betian sendiri ternyata sudah mengetahui kalau ketua AD tidak bisa menjadi alkemis bintang 4 karena meridiannya sudah rusak. Ketua AD pun lekas menceritakan awal mula kenapa meridiannya bisa rusak. Jadi puluhan tahun yang lalu dia belajar menjadi seorang alkemis dari seorang guru, dan guru tersebut juga mempercayakan api Ziluo kepada ketua AD agar digunakan ketika menjadi seorang alkemis. Setelah mendapatkan api Ziluo, ketua AD berencana meleburkan api tersebut. Tapi siapa yang menyangka kalau api Ziluo begitu ganas dan menyerang balik ketua AD yang ingin menyempurnakan pil bumi dan langit tingkat keempat. Sejak saat itulah meridian dari ketua AD hancur yang menyebabkannya selama beberapa tahun ini tidak bisa menjadi alkemis bintang 4. Bersamaan dengan itu, Su Betian bertanya perihal cairan roh giok es kepada ketua AD. Ketua AD sendiri mengetahui cairan tersebut, di mana cairan roh giok es mempunyai kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Tapi sayangnya cairan roh ini sangat sulit untuk ditemukan, bahkan terbilang sangat langka untuk bisa didapatkan. Tapi tentu saja tidak bagi King Su Betian, di mana dia punya resep cara membuat cairan roh giok es yang baru saja dia pertanyakan. Su Betian bersedia membuat resep untuk ketua AD jika ketua AD mau berjanji satu hal kepadanya. Karena sebentar lagi Su Betian akan pergi jauh untuk berpetualang, maka dia meminta ketua AD untuk berjanji melindungi keluarga Su dari segala ancaman. Jika ketua AD bersedia, maka Su Betian dengan sukarela memberikan resep cairan roh giok es yang dibutuhkan oleh ketua AD guna mengobati meridiannya. Ketua AD sendiri tampak tidak keberatan untuk melindungi keluarga Su. Dengan segenap kemampuannya, dia akan menjauhkan mara bahaya dari kediaman keluarga Su atas perintah Su Betian. Beberapa saat kemudian, Molly mengajak ketua AD dan Su Betian untuk menyantap makan malam yang sudah dipersiapkan oleh gedung Jiuxing. Terlihat makanannya begitu mewah dan membuat Molly tidak sabar untuk menghabiskannya. Setelah Su Betian selesai menuliskan resep cairan roh giok es, dia pun lekas memberikannya kepada ketua AD serta meminta ketua AD untuk tidak membocorkannya kepada siapapun. King Su Betian juga mengajak Molly untuk berjalan-jalan di luar berkeliling di sekitaran pasar tengah kota. Tanpa ragu, Molly pun sangat excited untuk ikut jalan-jalan karena dia pernah mendengar kabar ada orang yang mendapatkan harta yang cukup bagus di sekitaran pasar Gubao. Beberapa saat kemudian, Su Betian dan Molly sudah berada di jalanan pasar Gubao. Tampak mereka diantar oleh seorang kakek tua atas perintah langsung dari tetua Jiuxing. King Su Betian juga meminta si kakek tua untuk menunggu sebentar di jalanan ini karena dia dan Molly hendak melihat-lihat ke dalam pasar. Ketika King Su Betian dan Molly sedang membeli jajanan dan berjalan-jalan di tengah pasar, tiba-tiba saja mereka berdua bertemu dengan dua orang yang mempunyai dendam kepada King Su Betian. Dua orang ini langsung meminta Su Betian untuk bersujud 3 kali dan meminta maaf secara tulus kepadanya. Jika suasana hati mereka berdua sedang bagus, maka mereka akan memaafkan kesalahan yang pernah dibuat oleh King Su Betian. Akan tetapi tiba-tiba saja King Su Betian melemparkan manisan yang baru saja dia beli ke wajah satu orang di hadapannya dan membuat orang tersebut langsung tersungkur. Satu orang wanita yang menemani pria tersebut tentu saja tidak terima dan bersiap melakukan serangan kepada King Su Betian. Bersiapnya wanita tersebut melakukan sebuah serangan sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan peringatan yang dikeluarkan oleh King Su Betian kepada wanita di hadapannya. Kalau kau merasa pintar, seharusnya kau sudah membiarkan aku pergi, ucap King Su Betian kepada wanita tersebut. Alih-alih merasa takut, si wanita malah meminta Su Betian untuk meninggalkan tangannya karena tangan tersebut sudah digunakan oleh Su Betian untuk melukai sang adik. Dia juga langsung melakukan serangan kepada Su Betian menggunakan sebuah pedang terbang. Akan tetapi serangan pedang tersebut berhasil dengan mudah ditahan oleh King Su Betian dan dengan cepat Bang MC juga langsung melakukan serangan balik yang membuat si wanita terkapar di atas tanah.
Masih cukup beruntung wanita ini terselamatkan karena bantuan dari si adik. Meskipun sudah 2 lawan 1, tetap saja kekuatan Su Betian jauh berada di atas kakak beradik ini. Su Betian juga berucap kalau 2 beradik ini cukup berani melakukan perlawanan kepadanya. Ketika 2 beradik ini kembali hendak melakukan serangan, tiba-tiba saja datang seorang nenek-nenek yang meminta mereka berdua untuk segera berhenti. Ternyata nenek ini merupakan seorang master pil atau alkemis yang bernama Qing Hong. Diketahui Qing Hong juga merupakan guru dari kakak beradik yang sedang bersih tegang dengan King Su Betian. Beberapa warga yang melihat perbakuhan taman ini menganggap nasib Su Betian akan sial karena dia bertemu dengan Master Pil Qing Hong di dalam pasar ini. Sementara itu, 2 kakak beradik langsung mengadu kepada Master Qing Hong kalau Su Betian sudah berbuat seenaknya di dalam pasar dan melakukan serangan kepada mereka berdua. Waduh, playing victim banget nih kakak beradik. Alih-alih merasa takut dengan kehadiran Qing Hong, Su Betian tanpa ragu langsung melakukan serangan kepada kakak beradik karena mereka berdua berbicara tidak sesuai dengan fakta yang sudah terjadi. Terkaparnya 2 kakak beradik ini pun sontak membuat Qing Hong sangat marah. Dia tidak terima Su Betian melukai kedua murid kesayangannya. Aku tidak akan menyerang jika tidak diserang duluan. Mereka adalah biang kerok masalahnya, ucap King Su Betian sembari menunjuk ke arah Qing Hong. Ketika situasi sedang memanas, tiba-tiba saja kakek tua pengawal datang dan memberikan penjelasan kepada Master Qing Hong kalau Su Betian merupakan tamu kehormatan dari gedung Jiuxing. Qing Hong pun kemudian bertanya bagaimana jika dia tidak memberikan ampunan kepada Su Betian. Kakek tua pun menjawab kalau Su Betian merupakan tamu kehormatan dari lantai 9 gedung Jiuxing. Jadi jika Qing Hong berkeras untuk melawan, maka kakek tua juga akan melindungi Su Betian dengan sepenuhnya. Di saat yang sama kakek tua juga langsung mengeluarkan aura kekuatannya dan sontak hal ini pun membuat Su Betian kaget. Dia tidak menyangka kakek biasa yang mengawalnya ke dalam pasar punya aura yang begitu kuat seperti Master Qing Hong. Sementara itu, penjelasan dari kakek tua cukup membuat Master Qing Hong kaget. Dia tidak menyangka kalau anak muda seperti Su Betian adalah tamu kehormatan lantai 9 gedung Jiuxing. Di saat yang sama, Molly yang tidak ingin momen ketegangan ini terus berlanjut pada akhirnya meminta Su Betian untuk segera pulang ke gedung Jiuxing. Di satu sisi, Su Betian juga memberi peringatan kepada Master Qing Hong jika dia ingin membalaskan dendam, maka bisa langsung naik ke lantai 9 gedung Jiuxing. Beberapa saat kemudian, King Su Betian sudah kembali ke gedung Jiuxing. Penatua Jiuxing langsung nyamperin Su Betian dan bertanya apakah barusan dia bersih tegang dengan Master Qing Hong. Penatua Jiuxing juga menawarkan sebuah bantuan, apakah perlu untuk memberi peringatan kepada Master Qing Hong agar tidak mengganggu King Su Betian lagi. Su Betian pun menjawab kalau dia hanya mendapati sedikit perselisihan. Untuk hal ini, penatua Jiuxing tidak perlu repot-repot memberikan peringatan kepada Master Qing Hong karena Su Betian akan mengurusnya sendiri. Setelah Su Betian naik ke lantai 9, penatua Jiuxing mendatangi seseorang yang merupakan ketua atau pemilik dari gedung Jiuxing bernama Lao Zhou. Penatua Jiuxing bertanya apakah Lao Zhou mengetahui identitas dari Su Betian sebenarnya. Aku baru saja melihat data darinya. Akhir-akhir ini dia memang membuat kemajuan yang begitu pesat. Aku juga curiga kalau Su Betian dan aku mempunyai kemiripan, ucap Lao Zhou kepada penatua Jiuxing. Menyadari ucapan Lao Zhou, penatua Jiuxing mempertanyakan lagi apakah Su Betian juga merupakan orang yang hidup dari zaman sebelumnya sama seperti dengan Lao Zhou. Lao Zhou sendiri belum bisa memastikan hal tersebut karena pada saat ini hanya dugaan saja. Tapi dia juga mengungkapkan sangat tertarik kepada King Su Betian dan akan mengamati ketika Su Betian menjalani kompetisi alkemis. 楼主，我刚刚看了他的资料，姑且再观察他一段时间了。 Sementara itu, semalaman penuh Su Betian berlatih demi persiapan untuk menjalani kompetisi alkemis.
Ketika hari sudah pagi, ketua AD dan Molly nyamperin Subetian karena kompetisi alkemis akan segera dilaksanakan. Beberapa saat kemudian, kakek tua mengantarkan langsung Subetian dan ketua AD dan juga Molly ke sebuah tempat yang dimana tempat ini akan menjadi arena ujian alkemis dilaksanakan. Kakek tua juga mendoakan semoga Subetian dan Molly mendapatkan hasil yang bagus ketika kompetisi nanti. Baru saja masuk ke dalam arena, sudah terlihat ramai sekali orang-orang yang akan mengikuti kompetisi. Tampak di tepian arena juga sudah banyak penonton yang hadir termasuk Suki dan seorang pak tua. Tidak ketinggalan Morphy dan muridnya juga datang ke kompetisi alkemis. Baru saja melihat Subetian, Morphy dan muridnya langsung memasang wajah ketus karena mereka masih menyimpan dendam. Ketua AD sendiri meminta Subetian untuk berhati-hati kepada Morphy dan muridnya, akan tetapi Subetian berkata kalau Morphy dan muridnya hanyalah seorang badut, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beitian, Molly. Karena kompetisi akan segera dimulai, Ketua AD akan melihat dari arah tribun penonton serta mendoakan Molly dan Subetian meraih hasil yang maksimal. Beberapa saat kemudian, seorang master alkemis membuka acara kompetisi dengan mengeluarkan sebuah harta yang bisa mendeteksi umur dari peserta tahun ini. Benar saja, setelah harta tersebut digunakan, beberapa orang mulai keluar dari dalam altar karena umur mereka sudah terlalu tua. Sementara itu, Master Ching Hong juga datang ke kompetisi kali ini sebagai seorang master senior. Dia langsung melihat ke arah Subetian karena efek ketegangan yang terjadi di antara mereka tadi malam. Ujian pertama bagi para peserta kompetisi alkemis tahun ini adalah tes mengendalikan sebuah api. Bagi siapapun yang berhasil bertahan dalam waktu setengah batang dupa di dalam formasi api, maka mereka akan lolos ke babak selanjutnya. Tampak beberapa orang mulai kesulitan melawan formasi api tersebut, tapi tidak dengan King Subetian yang berjalan bersama dengan Molly untuk melewati tes pertama kompetisi alkemis ini. Dimulainya tes pertama kompetisi alkemis di kota Chilan ini juga sekaligus menutup episode 80 kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan King Subetian yang menggunakan formasi pengendalian api ilahi untuk melindungi dia dan Molly ketika melakukan tes pertama. Berkat formasi api ilahi, mereka berdua berhasil melewati formasi api panas dengan begitu mudah. Sementara itu, di saat yang sama, beberapa orang peserta lain mulai bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Subetian sampai-sampai dia bisa melewati formasi api panas dengan begitu mudah. Keberhasilan Subetian dan Molly menjadi orang pertama yang melewati formasi api panas sontak menjadi sorotan dari Nenek Ching Hong. Tentu saja hal ini karena Nenek Ching Hong masih menyimpan dendam kepada King Subetian. Master Alkemis pengawas kompetisi pun lekas bertanya kepada Nenek Ching Hong apakah dia mengenal Subetian dan juga Molly. Nenek Ching Hong kemudian menjawab kalau Subetian dan Molly adalah dua peserta yang berperilaku buruk pada saat bertemu dengannya. Berdasarkan karakter dari mereka berdua, Nenek Ching Hong menginginkan kalau Subetian dan Molly didiskualifikasi dari kompetisi alkemis tahun ini. Akan tetapi Master Alkemis menolak untuk mendiskualifikasi Subetian dan juga Molly karena tugas mereka hanyalah mengawasi kompetisi, bukan menggagalkan para peserta. Meskipun begitu, tapi tetap saja Nenek Ching Hong punya pendapat lain di mana dia tidak akan membiarkan Subetian lolos di ujian alkemis kali ini. Beberapa saat kemudian, tes pertama pengendalian api sudah selesai dilaksanakan. Master Alkemis pengawas meminta para peserta untuk bersiap karena mereka akan mengikuti tes kedua, yaitu kekuatan jiwa. Para peserta nantinya diharapkan memiliki setidaknya 3 bintang kekuatan jiwa untuk bisa melewati tes kali ini. Pengawas kompetisi pun langsung mengeluarkan 3 batu artefak yang dimana akan digunakan untuk mengukur kekuatan jiwa dari masing-masing peserta.
Tanpa ragu di sini terlihat Molly langsung coba mengukur kekuatan jiwanya, di mana dia memiliki kekuatan jiwa 5 bintang. Master Alkemis pengawas juga langsung memastikan kalau Molly lulus tes kali ini untuk maju ke babak selanjutnya. Sementara itu dari arah sebelah ada seorang anak muda berambut merah berhasil mencapai kekuatan jiwa 9 bintang. Bahkan di sini terlihat ranahnya sudah mencapai ranah Martial King. Sontak kemunculan anak muda berambut merah ini membuat semua orang kaget termasuk King Subaitian. Dia mulai beranggapan kalau anak muda berambut merah merupakan seorang praktisi monster. Tapi ya begitulah, King Subaitian masih tetap santuy dan berjalan menuju batu artefak untuk mengukur kekuatan jiwanya. Setelah meletakkan tangan dan mengukur kekuatan jiwanya, terlihat kekuatan jiwa Subaitian sudah mencapai 9 bintang. Bahkan batu artefak pun langsung pecah karena tidak kuat menahan kekuatan jiwa King Subaitian. Sontak kejadian ini membuat semua orang kaget termasuk anak muda berambut merah yang hanya bisa melongo menyaksikan keoverpoweran King Lord Bang MC kita Subaitian. Molly juga tampak langsung memberikan pujian kepada Subaitian karena keberhasilannya ini. Subaitian hanya meminta Molly untuk berlatih keras karena suatu hari nanti Molly pasti akan bisa menyamai pencapaiannya. Terlihat seorang pengawas kompetisi meminta Subaitian dan Molly untuk beristirahat terlebih dahulu dan menunggu semua peserta selesai ujian kekuatan jiwa. 3 orang peserta wanita secara serentak menempelkan tangan mereka ke batu artefak untuk menguji kekuatan jiwa, dan mereka bertiga berhasil lolos karena kekuatan jiwanya berada di 7 bintang. Setelah mengikuti ujian kekuatan jiwa, maka Master Alkemis menginformasikan kalau ujian alkemis resmi dimulai. Nantinya 8 peserta dengan kecepatan pemurnian pil dan kualitas pil terbaik akan masuk ke final kompetisi yang akan dilaksanakan besok. Untuk babak penyisihan, setiap orang diminta berbaris sesuai urutan nama mereka masing-masing. Babak penyisihan ini mempunyai waktu 1 jam dan semua peserta hanya punya 1 kali kesempatan untuk menyempurnakan pil. Siapapun yang nantinya gagal dalam percobaan pertama, maka mereka akan langsung tersingkir dari kompetisi. Ketika pembuatan pil resmi dimulai, King Subaitian melihat kertas resep dan memastikan kalau pil yang akan mereka buat merupakan pil penguat esensi. Ada beberapa bahan yang sudah disediakan oleh panitia kompetisi, dan di antara bahan-bahan yang dimiliki oleh King Subaitian, dia mendapati kalau keadaannya sudah rusak. Seketika Bang MC sadar kalau ada orang yang tidak ingin dia lolos ke babak selanjutnya, dan benar sekali orang tersebut tidak lain dan tidak bukan merupakan Nenek Ching Hong. Kebetulan sekali saat ini Ling Er sudah bangun dari tidurnya. Ling Er pun langsung bertanya sedang berada di manakah Subaitian pada saat ini karena ada banyak sekali orang yang bersiap menyempurnakan pil. Kau bangun tepat waktu, bantu aku memperkuat khasiat bahan obat di dalam kantung penyimpanan ini, ucap King Subaitian kepada Ling Er. Tanpa berlama-lama Ling Er pun langsung menggunakan magisnya untuk memperbaiki khasiat bahan obat yang sebelumnya dirusak oleh Nenek Ching Hong. King Subaitian pun lekas bertanya berapa tingkat Ling Er bisa menaikkan khasiat dari bahan obat di dalam kantung penyimpanan. Ling Er menjawab kalau dia meningkatkan khasiat bahan obat tersebut 3 kali lipat. Sontak hal ini pun membuat Subaitian kaget karena ternyata Ling Er mampu meningkatkan khasiat bahan obat dengan begitu baik. Sementara itu, Nenek Ching Hong masih cukup geram kepada King Subaitian, tapi di satu sisi dia juga yakin Subaitian akan gagal lolos ke babak selanjutnya karena Nenek Ching Hong sudah merusak khasiat bahan obat di tangan Bang MC. Tanpa keraguan, Subaitian pun langsung mengeluarkan tungku pil yang dia miliki. Sontak hal ini membuat beberapa orang kaget karena ternyata Subaitian punya tungku pil yang begitu bagus. Sementara itu, seorang kakek tua yang sedang bersama dengan Suki ternyata adalah kakek kandung Suki sendiri. Si kakek pun lekas bertanya kepada Suki mengenai Subaitian yang selama ini dikagumi oleh cucunya.
Suki di sini tampak malu-malu mendengar ucapan si kakek dan berusaha menjelaskan kalau dia dan King Subetian hanya sebatas teman saja. Si kakek pun kemudian tertawa sembari memberi sebuah nasihat kepada Suki. Dia berkata jika Suki bertemu dengan orang yang dia sukai, maka jangan pernah biarkan orang itu pergi. Jika orang tersebut pergi, maka akan ada kerinduan yang begitu besar. 你记住，如果遇到喜欢的人，就是一世啊。提纯。 Sementara itu, Subetian sudah berada di proses terakhir penyempurnaan pil yang akan dia buat. Di saat yang bersamaan juga ada seorang peserta yang gagal menyelesaikan pembuatan pil karena tungku yang dia gunakan hancur lebur. Meledaknya tungku dari peserta lain ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan penyempurnaan pil yang masih dilakukan oleh King Subetian. Siapa yang menyangka Subetian menggunakan sebuah teknik menyatukan dua pil menjadi satu dengan memutar tungku pil yang dia gunakan. Sontak kejadian ini pun membuat semua orang kaget karena jarang sekali teknik memutar tungku pil digunakan oleh seorang alkemis. Selain membutuhkan tenaga yang banyak, ternyata memutar tungku juga membutuhkan pengendalian api yang cukup kuat. Para penonton tidak menyangka dalam kompetisi alkemis tahun ini muncul seorang kuda hitam seperti King Subetian. Sementara itu, pemuda berambut merah yang bernama Zuran tidak begitu kagum dengan kemampuan pengendalian api dari Subetian. Dia berniat membuktikan kepada semua orang kalau pil hasil buatannya adalah pil terbaik hari ini. Benar saja, Zuran menjadi orang pertama yang berhasil menyempurnakan pil di antara para peserta lain. Meskipun Zuran berhasil menjadi orang pertama, Bang MC Subetian masih terlihat cukup tenang untuk menyelesaikan penyempurnaan pil yang dia miliki. Hingga beberapa saat kemudian King Subetian berhasil menyempurnakan pil dan tentu saja ini membuat Nenek Qinghong cukup kaget. Nenek Qinghong merasa sudah merusak bahan yang digunakan oleh King Subetian, tapi kok bisa-bisanya Subetian berhasil menyelesaikan pil tersebut. Di saat yang sama, berkat kerja kerasnya akhirnya Molly juga berhasil menyelesaikan pembuatan pil. Tentu saja ini merupakan pencapaian yang cukup bagus bagi Molly karena dia baru pertama kali mengikuti kompetisi alkemis di kota Cilan. Master Jinyu selaku alkemis pengawas kompetisi memberitahukan kalau waktu pembuatan pil sudah selesai, di mana dia dan Nenek Qinghong akan segera mengecek langsung kualitas pil dari masing-masing peserta. Dari beberapa peserta, Master Jinyu dan Nenek Qinghong cukup memuji pil yang sudah dibuat. Mereka berdua juga memuji pil Yuandan yang dibuat oleh Zuran karena kualitasnya sudah cukup bagus untuk seorang alkemis muda. Tapi ada satu momen yang membuat Nenek Qinghong marah ketika mengetahui kalau Subetian berhasil membuat pil Xuandan yang berada satu tingkat di atas pil Yuandan. Nenek Qinghong kemudian menuduh Subetian sudah berbuat curang karena tidak mungkin bisa membuat pil Xuandan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nenek Qinghong pun kemudian mengadu kepada Master Jinyu kalau Subetian sudah melakukan kecurangan dengan membuat pil Xuandan. Sontak ucapan Nenek Qinghong ini membuat semua peserta kaget. Mereka tidak menyangka ada seorang alkemis muda yang berhasil membuat pil Xuandan dari bahan-bahan penyempurnaan pil Yuandan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jika kau tidak bisa membuatnya, maka kau berarti cukup bodoh, ucap King Subetian sambil melihat ke arah Nenek Qinghong. Master Jinyu yang sangat penasaran langsung memegang pil Xuandan yang dibuat oleh King Subetian sembari bertanya bagaimana cara Subetian bisa menyempurnakan pil Xuandan ini. Semua itu sangatlah mudah, aku menyempurnakan semua bahan spiritual hingga ke tahap ekstrim, lalu melebur menjadi dua pil yang masih berbentuk mentah. Aku kemudian memurnikan dan menyatukan kedua pil tersebut secara bersamaan hingga terbentuklah pil Xuandan ini, ucap King Subetian menjelaskan kepada Master Jinyu.
Master Jinyu pun tampak kagum dengan metode yang digunakan oleh King Subaitian. Dia juga tidak ragu memberikan peringkat pertama kepada Subaitian pada babak penyisihan kali ini karena Subaitian berhasil merubah pil Yuandan menjadi pil Suandan dengan sempurna. Sontak keputusan dari Master Jinyu membuat Zuran cukup kesal karena dia gagal mendapatkan peringkat pertama. Di saat yang sama Nenek Qinghong juga tampak marah kepada Master Jinyu karena keputusan tersebut dibuat sepihak. Akan tetapi Master Jinyu punya alasan kuat yang membuatnya menjadikan Subaitian sebagai peringkat pertama. Dia juga meminta Nenek Qinghong untuk mengkesampingkan urusan pribadi dengan Subaitian karena mereka berdua harus bersikap adil mengawasi kompetisi alkemis tahun ini. Sementara itu, Molly langsung berlari ke arah Master Jinyu untuk memperlihatkan pil Yuandan yang dia buat. Setelah melihat pil Yuandan buatan Molly, Master Jinyu langsung memberikan pujian serta menganggap Molly akan menempati peringkat ke-7 pada babak penyisihan ini. Beberapa saat kemudian, Master Jinyu mengumumkan 8 orang yang akan mengikuti babak final besok hari. Nantinya akan ada 3 orang teratas pada babak final yang akan pergi ke kota kerajaan untuk mengikuti kompetisi alkemis yang sebenarnya. Pada babak final besok, Molly berjanji kepada Subaitian kalau dia akan berusaha sebaik mungkin. Di saat yang bersamaan, Ketua AD langsung nyamperin Molly dan Subaitian karena dia ingin memberikan selamat atas keberhasilan mereka berdua masuk ke babak final. Sementara itu, Morphy dan muridnya masih terlihat kesal dan tidak terima karena keberhasilan Molly dan Subaitian hari ini. Tak lama kemudian Suki juga datang ke hadapan Bang MC untuk mengucapkan selamat karena keberhasilan King Subaitian menempati peringkat pertama. Subaitian sendiri cukup kaget karena tidak menyangka Suki juga hadir menonton langsung kompetisi alkemis di kota Chilan. Suki pun berkata kalau kompetisi ini merupakan kompetisi besar, jadi dia tidak mungkin melewatkannya begitu saja. Tidak lupa Suki juga mengundang Subaitian untuk berkunjung ke rumahnya yang berada di dekat dengan kota Chilan atas perintah dari sang kakek setelah kompetisi final besok. Subaitian menyebutkan kalau dia masih mempunyai urusan setelah kompetisi final, jadi tidak bisa berkunjung ke rumah Suki. Tapi di lain kesempatan pasti Subaitian akan menerima undangan dari kakek Suki. Beberapa saat kemudian, Subaitian, Molly dan juga Ketua AD sudah kembali ke gedung Jiusing. Baru juga sampai, Bang MC langsung bertemu dengan Nona Mei Lujo karena mereka masih punya urusan setelah kompetisi alkemis selesai dilaksanakan. Selain itu, Nona Mei Lujo juga membawakan satu kantung bahan obat ajaib yang sudah dipesan oleh King Subaitian sebelumnya. Dia juga memberikan pujian karena Subaitian mampu menempati peringkat pertama dalam babak penyisihan kompetisi alkemis. Di saat yang sama, entah kenapa Molly tampak begitu tidak senang dengan kehadiran Nona Mei Lujo. Karena Subaitian dan Nona Mei Lujo masih punya urusan, jadi Bang MC meminta Nona Mei Lujo untuk menginap di kota Chilan terlebih dahulu. Setelah pertandingan final, mereka berdua akan pergi ke Gunung Leize untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan King Subaitian. Di sini terjadi momen wadidau di mana Nona Mei Lujo mencoba untuk merayu King Subaitian yang kelelahan setelah menjalani kompetisi alkemis. Meskipun Nona Mei Lujo menawarkan pijitan manja, tapi terlihat King Subaitian menolak hal tersebut. Penolakan yang didapatkan ini tidak membuat Nona Mei Lujo kecewa karena dia sudah paham watak yang dimiliki King Subaitian. Singkat cerita, keesokan harinya Subaitian, Ketua AD dan juga Molly sudah bersiap menuju final kompetisi alkemis. Ketika berada di perjalanan, Molly bertanya perihal pil apa yang hendak dibuat oleh Subaitian. Subaitian pun menjawab kalau dia akan membuat pil darah murni kualitas tinggi saat kompetisi final. Sontak hal ini membuat Ketua AD kaget karena pembuatan pil darah murni tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Tapi ya begitulah, Subaitian tetap optimis dia bisa menyempurnakan pil darah murni dan menjadi pemenang kompetisi alkemis di kota Chilan. Beberapa saat kemudian, Subaitian, Molly dan Ketua AD sudah sampai di lokasi final kompetisi alkemis. Terlihat di sini Patriarch Mu mendatangi Subaitian karena dia ingin membicarakan sesuatu hal.
Ternyata Patriark Mu ingin memberikan sebuah tungku pil warisan leluhur keluargamu kepada Subaitian sebagai tungku untuk digunakan di babak final. Tungku warisan leluhur ini biasa disebut dengan tungku burung Vermilion. Setelah Subaitian menikah dengan Muransi nanti, maka tungku burung Vermilion akan sepenuhnya menjadi hak milik King Subaitian, ucap Patriark Mu yang berniat memberikan tungku burung Vermilion di tangannya. Akan tetapi tiba-tiba saja kakek dari Suki datang ke hadapan mereka semua sembari menawarkan tungku pil legendaris yang dimiliki oleh keluarga Chen kepada Subaitian jika Subaitian ingin menikah dengan Suki. Subaitian sendiri kelihatan menunduk karena dia menjadi rebutan dari dua keluarga yang ingin menikahkan cucu dan anak mereka. Kedatangan kakek Chen menawarkan pernikahan dengan Suki ini juga sekaligus menutup episode 82 kali ini ya guys.